Hari ini, gue kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Pontianak. Beliau adalah Ustadz Lukmanul Hakim. Turning point hidupnya adalah ketika dia berada di Malaysia, di mana dia tidak lagi berharap kepada manusia dan hanya berharap pada Tuhan. Tapi dimulai dari rasa sakitnya, rasa lapar, dan rasa kecewanya, ia mendapatkan energi kasih sayang dari Tuhan. Sehingga sampai hari ini bisa mendistribusikan 900 ton beras setiap bulannya ke panti asuhan dan pesantren. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Hari ini kita ada seorang tamu yang sangat spesial banget. Tapi sebelumnya gue pengen ingetin dulu kepada kalian semua. Kalau misalnya kalian pengen bergabung menjadi tribe kita atau tribe tetangga. Jangan lupa untuk support kita melalui tombol subscribe. Atau kalian bisa beli merchandise kita. Nah, ini kita udah ada di Tokopedia. Langsung aja, ini QR code-nya bakal membawa kalian ke official shop kita. Atau kalian bisa langsung cek di Tokopedia, search aja DMN official merch, right? Dan lu bisa nih beli jaket-jaket seperti ini dan juga banyak kaos-kaos yang lainnya juga. Well anyway, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, ini dia salah satu tamu kehormatan yang sudah datang di Daniel Tetangga Kamu, Ustadz Lukmanul Hakim. Wah, Ayah Men. Ayah Men. Ayah Men. Ayah Men. Ini dari Pontianak guys, dari Yes. Pontianak dan saya thank you banget. Sama-sama. Ini dipanggilnya tapi beneran Ayah Men. Panggilnya Iya. jadi Ayah Men atau Ayah Man anak-anak manggilnya. Ayah. Karena gak bisa pakai Ayah Man? Ayah Man. Ayah Man tuh Ayah Lukman maksudnya. Ayah Lukman. Iya, tapi maksudnya tuh ada dua narasi yang Oke. sedang dua campaign yang sedang diajak. Satu, ayo balik kalau kita ya yang muslim, ayo balik ke masjid. Yang kedua, ayo jadi ayah. Karena kita lihat banyak teman-teman itu jadi bermasalah. Salah satunya karena kehilangan sosok ayah. Fatherless country istilahnya sekarang ini. Nah, makanya ya saya ngerasain gimana sedihnya nggak punya ayah. Nah, walaupun belum bisa jadi ayah biologis, ya kita jadi ayah ideologisnya. Nemenin mereka, dengerin mereka, jadi teman ngobrol, teman curhat, teman cerita, ya punya telinga yang lebar, merasakan apa yang mereka rasakan. Makanya ya hadir sebagai ayah, bukan guru dan murid. Kalau orang kan ada istilah guru, istilah ustadz, istilah kiai, itu kan image-nya selalu guru. Nah, kita di Pontianak membangun itu berbasis keluarga. Wow. Jadi saya ayahmu, kau adalah anakku, saya abangmu, kau adalah kakakku, abangku. Jadi MKM, Masjid Keluarga Masyarakat. Nah, gitu. Makanya dipanggilnya Ayah Man. Ayah. Oh, ayah. Jadi panggilnya ayah aja gitu ya. Ayah Man. Jadi mereka manggil saya ya ayah. Oke, wow. Apalagi anak-anak kecil-kecil semuanya manggilnya ayah mana gitu. Datang duduk pangku, ya nggak ada namanya ayah kan. Ya ayah tuh ya senyum, ya ayah tuh ya bahagia, ayah tuh ngasih telinga, ngasih perhatian, ngasih doa. Bukan cuma kasih sayang tapi kasih hadiah, kasih uang, kasih baju, kasih celana, kasih makan. Nah, itu yang paling penting. Anak-anak kumpul makan sama ayah gitu. Oh. Jadi Ayah Man. Oh, gue aneh juga ngomongnya. Bro Ayah Man. Nah, ya, terserah bebas. Dipanggil apa aja terserah. Tapi gue seneng banget sih actually bisa ngobrol sama seorang Ayah Man gitu ya. Maksudnya kayak ini personally gue lagi WA-an sama UAS. Jadi gue tanya, Tat, kepikiran nih sama Ustadz nih pagi ini, nggak tahu ya, random aja gitu. Gue emang suka kayak gitu. Kita itu kalau misalnya lagi WA-an gitu suka kayak, Bang Daniel lagi apa kabar gitu ya, pokoknya se-random itu kadang-kadang kan. Ya deh, Tat lagi kepikiran nih pagi ini nih, apa kabar? Mudah-mudahan istri, anak-anak aman semua ya, kayak gitu kan. Habis itu juga kepikiran gitu, Tat, ada gak sih yang kira-kira Ustadz pengen ngeliat kalau misalnya saya interview di Tetangga Kamu gitu. Yang mungkin satu aliran nih, satu frekuensi sama kita gitu kan. Nah habis itu UAS bilang, wah ini ada beberapa. Dan yang pertama kayaknya yang dikasih referensinya adalah Ayah Man duluan. Masya gitu. Allah. Jadi ada di sini sekarang. Ada di sini, alhamdulillah. alhamdulillah. Penuh dan berkah. Kalau sama Ustadz Abdul Somad memang
dekat karena sama-sama Melayu. Jadi Logatnya mirip. Logatnya mirip. Jadi bahasanya sama gitu. Kalau di Pontianak kan pakai apa, kemana. Right. Nah, jadi bahasa. Jadi dengan tuan guru tuh bahasanya sama, budaya mirip-mirip. Jadi ya kayak bukan ketemu sama orang lain gitu. Kan saya kan anak pertama, jadi kayak enggak punya abang. Nah, ketemu tuan guru tuh ngerasa kayak punya abang. Karena memang dari awal silaturahim hubungan dibangun dengan UAS itu hubungannya hubungan keluarga. Kayak adik-beradik gitu. Jadi mamanya tuan guru ya saya anggap mama saya. Nah, tuan guru pun UAS pun kalau ke rumah ke Pontianak, saya bawa ke rumah mama saya. Mama saya langsung masak. Saya kata mama, sini bawa sini. UAS ajak ke rumah biar mama yang masak. Ya udah saya bilang tuan guru mama ada masak. Untuk tuan guru makan di rumah. Wah makan disiapkan bantal, di treatment sebagai anak. Sebagai anak udah kayak anak pertama pulang. Anak gitu. pertama balik gitu. Anakku balik gitu. Welcome home. That's so beautiful. Nah. Jadi Ayaman, mungkin kita backtrack dulu ya, gitu kan. Mungkin pengen ngobrol dulu. Tadi Ayaman juga sempat bilang kalau misalnya Ayaman sendiri nggak punya ayah, nggak punya sosok ayah meninggal. Itu juga udah meninggal. Jadi 2002. Oh oke. Oh wow. Jadi itu ketika Ayaman berarti umur 16 tahun ya? Ya SMA kelas 2. Boleh ceritain gak waktu kecilnya seperti apa? Abis itu kita juga sempat ngomong kayak tadi pas offline gitu ya, kita ngomong bahwa kita punya masa lalu, semua orang itu punya masa lalu. Yuk kita ngomongin masa lalunya Ayaman sendiri. Jadi saya ini anak kampung. Anak kampung, kerjanya main kalau di Pontianak namanya kelayang, main layangan, main bola, terus mandi di sungai. Betul-betul anak kampung, kecil-kecilnya di kampung. Terus tahun 99. Ya, mandi di sungai itu keren banget sih. Iya, mandi di sungai berenang. Zaman itu. Iya, terus pulang ke rumah maghrib kan jam 6 dikuncikan pintu sama mama. Nggak usah balik sekalian. Terus numpang di rumah makci itu bibi. Makci saya yang bukakan pintu, terus ngasih mie instan pakai telur gitu-gitulah. Jadi terus saya tuh punya kebiasaan kalau main tuh misalnya ada gang, istilah gang ya, gang raya 1, gang raya 2, gang raya 3. Saya tuh yang ngumpulin orang. Oh, ngapain? Buat pertandingan. Jadi bikin main pertandingan bola lah, main kelereng, main guli. Saya selalu jadi pemenangnya gitu. Bandar utama. Terus mama saya bilang, ini anak gak bisa dibiarkan di Pontianak. Dia ini cuma jadi jago kampung, bahasa mama gitu. Jadi singkat cerita tahun 99, saya udah siap-siap mau sekolah SMA. Bayangan saya naik motor, kemudian pakai celana abu-abu. Tahu-tahu ada keluarga saya datang, Lukman masukkan Gontor ya, Pondok Gontor. Apa tuh pesantren? Pesantren Gontor, salah satu pesantren tua kan di Indonesia. Berdiri tahun 1926. Nah saya masuk pondok tahun 2000. Dan itu salah satu cerita kenapa saya kalau ingat-ingat itu saya sedih ya. Semua kita punya salah, punya dosa. Jadi mama saya tuh suruh saya masuk pondok dan saya menganggap mama saya masukkan saya ke pondok tuh mama saya buang saya. Karena tahun 99 itu anak masuk pondok tuh sangat jarang, apalagi anak Pontianak. Melayu Pontianak masuk pondok tuh aneh sekali. Jadi sepanjang jalan Bang Daniel, saya dari pagi naik kapal Pontianak ke Jakarta itu, dan di sepanjang Pontianak ke Jakarta naik kapal, belum ada naik pesawat waktu itu. Di sepanjang kapal tuh saya enggak mau makan. Sebagai bentuk protes sama mama. Hunger strike ya kalau kata-kata kerennya. Saya ini, tapi ya Masya Allah itulah mama ya. Mama saya itu tetap nyuapkan saya. Makan bang, makan nak. Mama masukkan abang ke pondok tuh bukan karena benci, bukan karena buang. Justru mama sayang. Mama ini ndak sekolah, mama ini ndak punya ilmu. Biar abang tuh jadi orang besar, jadi orang yang berilmu, jadi orang yang ini. Itu sepanjang jalan di atas kapal tuh saya itu marah gitu kan, kenapa mama masukkan saya ke pondok, mama masukkan abang ke pondok, abang kan gak mau gini lah. Jadi sampai Jakarta masuk pondok, tambahlah kan dengan kondisi pondok pesantren yang kayak apa. Ya hari ini saya ada di titik ini seperti ini dengan izin Allah. Allah kasih saya ini itu karena doa seorang ibu, doa ayah, dan banyak ilmu yang saya dapat selama di pondok. Dan saya selalu bilang sama anak-anak yang masuk pondok, orang tuamu masukkan kau ke pondok nak, bukan benci. Itu karena sayang. Cuma kadang-kadang bentuk kasih sayang itu kita belum paham. Anak-anak tuh kan gak ngerti ya, pegang pisau terus kayak dipakai untuk bisa melukai diri sendiri. Nah singkat cerita 2002
ayah saya meninggal. Meninggalnya pun nggak pakai sakit, dan itu pelajaran hidup yang pertama kalau menurut saya yang paling berkesan. Jadi ayah saya di Jakarta hari Jumat jam 10 pagi itu masih nelpon mama. Saya masih di pondok waktu itu. Nelpon mama, anak-anak sehat, semuanya sehat. Terus ayah saya di Jakarta jam 10 hari Jumat, habis sholat Jumat, habis Jumatan dia jamak sholat. Jam 2 mulai seminar, Advanced Leadership Training nama seminar itu. Jam 3:30 sore itu sudah masuk asar, kalau sholat asar itu. Ayah saya tuh nanya, pemimpin yang rahmatan lil alamin seperti apa? Pemimpin yang memberikan rahmat, memberikan manfaat untuk alam semesta tuh seperti apa bentuknya? Dijawablah sama pematerinya Pak Haji almarhum Toto Tasmara. Pemimpin rahmatan lil alamin itu adalah pemimpin yang kalau dia hadir orang senang. Kalau dia berkata-kata kita dapat ilmunya. Kalau kita lihat tutur katanya kita jadi bersemangat untuk mengingat ini. Dan contoh yang paling konkret adalah Nabi Muhammad SAW. Gimana Pak? Puas? Terus dijawab sama ayah saya, iya saya puas. Minum beliau air putih, selesai minum air putih beliau meninggal dunia. Di tempat itu. Gak pakai sakit, gak pakai apa. Tiba-tiba jantungnya berhenti? Iya, langsung selesai. Nah di situ saya belajar pelajaran hidup yang paling mahal menurut saya. Mati itu gak nunggu kita jadi orang baik. Mati itu gak nunggu kita taubat. Mati itu gak nunggu kita, kalau istilah sekarang ada istilah hijrah atau apa gitu. Mati itu gak nunggu kita jadi orang baik. Dia bisa, jadi kalau orang tuh bisa kerja part time, ya mati itu anytime gitu. Ya. Gak bisa ditebak. Dia bukan nomor urut, dia nomor cabut. Random banget. Dan itu bukan cuma ayah saya, kakek saya, ayah dari mama saya itu juga sama. Kan di kampung habis mecahin motong, karena masaknya nggak pakai kompor, pakai kayu. Motong kayu bakar, habis itu dibilang punggungnya sakit, minta bacain Quran surat Yasin. Beliau juga ikut membaca surat itu, Yasin wal Quranil Hakim, ikut. Entah di ayat berapa hilang, selesai. Jadi neneknya nenek saya lagi di atas lagi tuh ada yang meninggalnya lagi sujud sholat gitu. Dan beberapa keluarga termasuk paman saya yang terbaru nih, paman saya itu Pak Ci itu, manggilnya Pak Ci, itu meninggalnya di Mekah, di tanah suci, ya kan. Dan semua, kalau kami nyebutnya terah gitu ya, terah itu sanad atau keturunan. Ya. Dan semua punya kesamaan. Dari mulai ayah, kakek, paman-paman, semua terahnya sama, hobinya ngasih makan orang. Wow. Nah semenjak itu saya jadikan amalan gitu. Kalau dulu kakek-kakek saya ngasih makan 1 piring 2 piring. Singkat cerita 2008 saya keluar dari Gontor, lulus S1, melanjutkan sekolah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nah pelajaran hidup kedua di Malaysia, saya belajar hidup lagi. Jadi di sana mau minum air putih aja nggak ada duit. Air putih itu cuma 20 sen. Gila. Gak punya duit. Saya gak punya uang. Jadi sambil kuliah S2, sambil menghidupi keluarga, sambil ngasih makan. Dan ternyata susah atau episode sakit itu adalah energi. Itu adalah anugerah. Kalau sekarang saya nyebutnya, itu adalah kasih sayang Allah. Kenapa? Karena rasa sakit atau rasa susah itu, atau kita pernah susah, kita pernah dilecehin orang. Saya pernah naik motor hujan-hujan, terus dicipratin air. Di situ saya bilang, ya Allah, suatu saat nanti kalau Engkau izinkan aku punya mobil atau pakai mobil, aku nggak akan nyiprat orang, karena aku tahu rasanya nggak enak. Terus ngerasain gimana nikmatnya gitu ya, bisa makan, ditraktir sama orang, terus ngucapin terima kasih itu sampai berkali-kali, sampai dia bilang, mau bungkus enggak, bawakan untuk istri. Wah itu lebih lagi. Oh ya Allah, makasih bang, makasih bang, Wow. bahagia sekali. Terus ya ada orang baik yang bantu saya. Jadi episode susah, episode sakit, dan itu pelajaran penting yang saya alami waktu saya di Malaysia itu adalah puncak kekecewaan manusia adalah ketika dia berharap sama manusia. Yap. Nah, jadi gini ceritanya. Waktu itu saya ngajar ngaji. Cerita ini udah sering banget saya ceritakan, tapi ini pelajarannya bagi saya mahal ya, untuk saya juga belajar. Waktu itu istri saya sudah SMS, waktu itu 2010, 2011, anak masih 1, sekarang anak saya 4. Istri bilang gini, ya
susu Safira, susu anak saya yang pertama habis. Saya bilang ya udah ganti dengan teh manis saja. Nah, dalam kondisi nangis berlinang air mata karena saya ngerasa kayak bapak yang nggak ada gunanya gitu. Aku nih bisa kuliah atau apa gitu. Apa rasanya nggak bisa beli kan? Padahal harga susu tuh cuma 9 ringgit. 9 ringgit ya Kak, 27 ribuan. Habis itu saya bilang tenang tapi insya Allah nih. Saya punya uang tinggal 5 ringgit. 5 ringgit Malaysia. Uang itu saya bawa, pilihannya ada 2. Saya isi bensin. Atau saya isi perut saya untuk makan. Dan saya pilih isi bensin karena takut gak sampai. Nah hari itu adalah hari jadwal saya ngajar ngaji. Alhamdulillah yang tempat saya ngajar ngaji itu orang kaya. Orang kaya punya mobil BMW dan macam-macam lah. Bisnisnya besar. Terus saya bilang insya Allah saya hari ini dapat uang. Karena hari itu jadwal saya dapat duit. Gaji lah bahasanya gitu. Dapat bayaran dari ngajar ngaji. Bayarnya itu gak besar, 150 ringgit. 150 ringgit itu berarti sekitar ya 450 ribuan. Jadi dapat uang segitu, saya udah pede kan, udah ngisi bensin, udah nggak makan dari pagi. Dari pagi ngajar sampai menjelang zuhur. Menjelang zuhur tuh saya udah nunggu kan, ya minumnya saya sengaja pelan-pelan kan, berharap dapat duit tadi. Nah di hari yang sama itu saya belum, kan 2 kebutuhannya, popok untuk anak sama beliin susu. Saya perlu kurang lebih sekitar 40-an ringgit lah. Susu 10 ringgit, popok tuh 30 ringgit. Saat saya pikir kan 150 ringgit saya dapat hari itu. Betul. Saya sudah tunggu lama, begitu dengan santai kakaknya bilang, "Oh, Lukman, maaf ya." Dengan logat Melayunya, "Maaf ya, akak lupa pergi ke bank. Saya lupa pergi ke bank. Jadi bayaran untuk Lukman minggu hadapan ya." Saya diam lemes. Nah itu saya pakai helm, nangis, terus saya bersumpah waktu itu. Saya bilang ya Allah, tolong jadikan hari ini sebagai hari terakhir saya berharap sama manusia. Karena saya pikir dia orang kaya, dia nggak mungkin nggak ada duitnya. Dan bukan salah dia. Betul. Saya yang salah. Karena berharap sama makhluk. Berharap sama manusia. Kan manusia tuh kalau ngasih 4 Bang Daniel. Manusia ya, as long as dia adalah human, manusia. Kalaupun ada pasti sedikit. Selama dia manusia kalau ngasih pasti 4. 1 sedikit. Yang kedua terbatas. Banyak bohongnya. Dan suka diungkit-ungkit. Kamu dulu aku yang bantu. Kalau gak ada saya kamu gak begini. Wah macam-macam. Jadi tapi kalau Tuhan, kalau Rob, Allah itu gak pernah. Misalnya contoh ya, Bu minta daun pisang dong, ambillah. Besok Bu minta daun pisang ya, ya. Bu minta daun pisang lagi ya, ambillah. Besoknya kita minta lagi, tebang aja sama pohon-pohonnya gitu kan. Udah males. Udah kesel dia. Udah males, tapi kalau manusia, kalau Allah, makin kita minta makin dia suka. Makin kita minta makin dia suka. Kenapa ya? Orang-orang tuh kadang-kadang kan suka gak enakan sama Tuhan gitu. Kayak ketika bilang makin minta sama Tuhan, kok dia malah makin suka sih? Bukannya jadinya kita berasa sebagai manusia itu kayak gak tahu diri banget gitu, minta terus sama Tuhan. Loh, memang sifat dasarnya memberi. Memang sifat aslinya dia memberi. Loh contoh, kita hari ini bernafas. Waktu COVID kemarin kita tahu betapa berartinya oksigen. That's good. Ini ada saudara saya dari Kucing kan, beliau bawakan oksigen dari Kucing. Kirimkan oksigen dari Kucing ke Pontianak, ke Kalimantan Barat. Segitu berharganya. Dan selama ini kita gak pernah minta oksigen sama Tuhan. Ya Allah, kasih saya oksigen, saya pengen bernafas. Gak ada. Oksigen. Udah gratis. Keluar. Karbon dioksida. Iya. Ya kan? Jadi terlalu mudah bagi Allah untuk memproduksi sesuatu yang kita gak usah bayar. Dan kita sama-sama tahu harga oksigen berapa. Dan kita gak bayar bertahun-tahun. Saya pernah coret-coret tuh, kita harus keluar kurang lebih 1,8 miliar per bulan. Untuk nafas? Untuk nafas saja. Belum lubang hidungnya, paru-parunya, organ tubuhnya dan seterusnya. Dan Allah gak pernah klaim, gak pernah hitung-hitungan. Dan dia kan gak berkurang kuasanya. Satu dunia dikasih semua. Ya Allah tetap nggak berkurang jadi Tuhan gitu. Tetap aja dia Tuhan. Dia maha kaya dan mengayakan, dia maha kuat dan menguatkan, dia maha hebat dan menghebatkan, dia maha baik, kita aja lah nih, saya ya bukan kita, saya yang ngerasa kalaulah bukan karena kasih sayang Tuhan, bukanlah karena kasih sayang Allah, mungkin udah lama kemana kita. Dan dia maha memaafkan, kita bikin salah
Berulang-ulang, bukan sekali bikin salahnya. Berulang-ulang. Hari ini bikin salah, besok bikin salah lagi, minta maaf lagi. Kenapa? Apa yang membuat Allah bisa memberikan itu berkali-kali? Karena Dia Maha Penyayang. Ya. Nah, kalau pengen dapat kasih sayangnya Allah, ya kita harus punya sifat kasih sayang itu. Ya. Ya, jadi kayak tadi yang saya bilang waktu di offline, bukan lagi berpikir berapa banyak yang kita apakah aku sudah bahagia? Ya nggak gitu pertanyaannya. Itu pertanyaan dari zaman batu kayaknya. Gue udah bahagia belum ya? Bagaimana cara gue untuk lebih bahagia lagi dari hari ini? Itu kayak pertanyaan zaman dulu. Ya, kalau enggak dia purba. Purba tuh pura-pura bahagia. Dia bisa senang tapi nggak bisa bahagia. Dia bisa punya jam tangan mahal tapi nggak bisa beli waktu. Dia bisa beli kasur mahal tapi nggak bisa beli tidur nyenyak. Wow. Semua rasa itu, ketenangan, kebahagiaan, rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu maksudnya rezeki yang bisa bermanfaat, bisa dirasakan oleh orang sekitar, ada kebermanfaat yang dirasakan. Jadi bukan perut saya aja. Kita kan makan cuma satu piring paling ini. Betul. Tapi berapa piring yang bisa kita kasih orang lain. Nah, itu nggak bisa dibuat-buat. Dan dulu saya berpikirnya gini, dengan kalau saya memberi orang, saya membuat dia bahagia. Dulu. Oke. Ternyata kurang lebih 11 tahun saya di Masjid Kapal Munzalan, ya belajar berkhidmat gitu ya, belajar berbuat, belajar menolong orang, belajar ini. Ternyata saya sedang tidak nolong dia. Saya sedang menolong diri saya sendiri. Saya sedang tidak membahagiakan dia. Sebenarnya saya sedang membahagiakan diri saya sendiri. Aneh, gak masuk akal. Gak masuk logika. Kata teman, tapi ya masuk rekening gitu. Masuk ke hati. Kok aku yang bahagia? Nah awal-awal kan 2012 saya pulang dalam kondisi bangkrut, dalam kondisi miskin. Nah cerita tadi itu setelah saya nangis berharap itu, saya kemana nih ya Allah? Kan mau pulang malu, gak pulang ya rindu, bahasanya gitulah ya. Saya makan burger tuh sambil minta maaf gitu. Bunda, istri saya panggil Bunda, Kak Iya, Safira, ayah minta maaf ya, ayah harus makan, ayah lapar. Opo tadi beli susu tuh hujan lebat luar biasa, sangat lebat, mobil nyiprat itu sambil campur air mata dengan air hujan campur. Saya bilang ya Allah, makasih Allah kau dengar doa saya, Engkau maha mendengar. Saya tahu selama ini mungkin saya jauh sama Engkau, saya tahu saya salah, tapi hari ini kau tunjukkan kemahakuasamu. Jadikan ya Allah mulai hari ini aku berhenti berharap sama manusia.